Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, perkembangan teknologi khususnya adalah teknologi digital membuat sebuah keniscayaan semua aspek itu mengikuti perkembangan teknologinya, termasuk juga di sektor finansial. Dalam hal ini kita sudah mengenal ada fintech atau finansial teknologi di mana tentunya membantu masyarakat, membantu pengguna termasuk juga pastinya penyelenggara untuk bisa beradaptasi dengan teknologi digital saat ini. Tetapi seperti dua sisi mata pisau, pastinya setiap perkembangan ada unsur-unsur resikonya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kemudahan dari finansial teknologi, termasuk juga bagaimana kita mengendalikan resikonya agar seminimal mungkin. Bersama saya sudah hadir Bapak Rija Aulia Ibrahim, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan. Kita akan menyapa dulu. Selamat malam Pak Rija. Selamat malam Mbak Diana. Baik Pak, ini seru sekali kalau kita bicara fintech dalam perkembangannya adalah banyaknya hal-hal yang kalau terblow up itu justru terblow up hal-hal yang bukan negatif ya, lebih ke resiko-resiko yang akhirnya harus dialami oleh masyarakat yang mungkin juga baru penyesuaian terhadap teknologi digital ini. Apa tanggapan Pak Rija terkait ini? Ya, terima kasih Mbak Diana. Memang perkembangan teknologi perlu disikapi dengan bijaksana, terutama oleh kami di regulator ya. Karena memang dengan perkembangan teknologi ini kami ingin juga menyiapkan ekosistem pembiayaan kepada masyarakat yang berbasis teknologi. Sehingga memang dengan berkembangnya teknologi ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas keuangan seperti pinjaman atau menabung kepada industri jasa keuangan. Itu memang yang saat ini sedang dikerjakan oleh kami di Otoritas Jasa Keuangan bersama stakeholder lainnya seperti BI, Kominfo, agar teknologi yang berkembang saat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Mbak. Oke, baik. Tadi Pak Rija sudah mengatakan salah satu yang memang sekarang sedang hangat menjadi perbincangan itu adalah masalah pinjaman online ya. Karena kita lihat bahwa masyarakat juga memang sedang tumbuh atau berkembang untuk beradaptasi terkait teknologi digital. Tapi sisi lain juga kayak gagap dan terkejut-kejut ketika misalkan mendapat tawaran-tawaran dari pinjaman online ini serasa diberikan iming-iming yang sangat mudah tapi akhirnya menjerat. Nah, dari kondisi ini apakah OJK jika di ujungnya itu ternyata berisiko bisa bertanggung jawab terkait hal ini, Pak? Baik, memang OJK sebagaimana mandat di undang-undang itu melakukan pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen. Jadi dalam konteks pengawasan dan pengaturan, kita di front end itu mencoba membina dan mengatur industri jasa keuangan agar memberikan fasilitas pinjaman yang sekarang marak itu sesuai dengan ketentuan yang diberikan OJK. Tetapi di sisi lain, di sisi konsumen, apabila masyarakat mengalami permasalahan gitu ya terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan atau fintech atau yang kita kenal dengan ojol, gitu, pinjaman online yang ilegal, masyarakat kita himbau untuk melakukan pengaduan kepada OJK sehingga kita bisa menindaklanjutinya. Memang Mbak Diana, dengan maraknya teknologi saat ini, OJK juga punya kewajiban untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat bagaimana produk-produk keuangan yang diberikan melalui teknologi informasi. Sehingga masyarakat juga memahami kebutuhan dana yang bisa diterima mereka melalui fasilitas-fasilitas digital ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tadi Pak Rija mengatakan bahwa posisinya memang melakukan literasi, lalu posisi berada di front end itu. Tetapi ketika nanti terjadi namanya manusia ya,
ternyata ada pelaku itu memanfaatkan kondisi ini, memanfaatkan mungkin masyarakat yang tidak terlalu aware terhadap perkembangan ini, lalu akhirnya jadi terjerat. Sebetulnya yang bertanggung jawab mengawasi maraknya industri fintech ini siapa? Apakah murni OJK atau ada pihak lain, Pak? Jadi kalau kita melihat bahwa pinjaman secara teknologi ini atau yang kita kenal fintech atau pinjaman online itu kan harus melaporkan, berizin di OJK. Artinya dicatat, diketahui dan dibina oleh OJK. Sehingga apabila fasilitas yang diberikan oleh pinjaman atau fintech kalau yang kita kenal ya, financial teknologi atau peer-to-peer lending yang berizin dengan OJK, kita selalu lakukan pembinaan. Dan kalau mereka melakukan yang tidak sesuai, kita akan memberikan pembinaan. Namun demikian terhadap pinjaman yang tidak berizin atau ilegal, itu yang dilakukan oleh masyarakat adalah mengadu kepada OJK melalui OJK, tetapi akan ditangani oleh yang namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi Satgas Waspada Investasi ini merupakan forum dari beberapa pemangku kepentingan seperti OJK, kepolisian, kejaksaan, Kominfo yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Artinya ada satuan tugasnya ya yang bisa mengawasi ini. Baik, Betul. Pak Rija, kalau kita melihat maraknya fintech ilegal atau pinjol ilegal di Indonesia ini, sebetulnya kalau kita melihat kenapa bisa tumbuh seperti jamur dan begitu gencarnya itu menyasar kepada masyarakat. Kesalahannya ada di mana? Apakah karena teknologinya begitu mudah atau pengawasannya lemah atau seperti apa? Ya, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Diana ya, seperti pisau bermata dua ya. Kemudahan-kemudahan yang diterima oleh masyarakat dengan majunya teknologi juga memberikan konsekuensi bahwa seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses kepada industri jasa keuangan yang ilegal ini. Sehingga apabila itu diterima oleh masyarakat yang belum literate, yang belum memahami produk-produk perbankan, ini akan memberikan dampak negatif. Tetapi kepada masyarakat yang sudah literate, yang sudah memahami produk keuangan dan memahami resikonya, ini akan memudahkan karena mereka akan langsung mengajukan permohonan pinjaman melalui sistem dan bisa langsung diproses sehingga lebih cepat gitu ya. Jadi memang ini untuk bagi yang belum memahami ada resiko-resiko yang dihadapi oleh mereka memang. Oke, berarti harus lebih dikuatkan lagi sosialisasi terkait literasi digital ini ya, sehingga masyarakat bisa lebih hati-hati untuk menentukan mana pinjol yang aman atau yang legal dengan yang ilegal. Kita nanti ingin tahu seperti apa ciri-ciri atau bagaimana kita mengenali pinjol ini legal atau ilegal. Kita akan kembali masih dengan Pak Rija Aulia Ibrahim, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan sesaat lagi. Baik pemirsa, kembali di Bincang Bisnis masih dengan Pak Rija Aulia Ibrahim, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan. Pak Rija, tadi kita sudah menjelaskan banyak hal dan tentunya kita tidak mau ketemu atau masyarakat tidak boleh sampai tergiur oleh pinjol atau hal-hal yang terkait industri fintech ini yang tidak legal. Nah, mengenali ciri-ciri penipuan di industri fintech, baik itu yang mungkin mengerikan sekali ya, kemarin kasusnya sampai mengerikan, atau pokoknya kalau dia tidak ilegal sebaiknya dijauhi. Ciri-cirinya itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi dalam konteks kita mengenali beberapa ciri fintech ilegal adalah ada dua metode. Pertama, kita harus mengenal legalitasnya. Yang kedua, kita memahami logicalnya, artinya 2L, legal dan logis. Nah, kalau kita lihat dari sisi legalitas gitu ya,
eh, eh, masyarakat bisa memastikan penawar yang memberikan penawaran itu adalah legalitasnya kepada OJK. Artinya memastikan apakah perusahaan yang menawarkan itu tercatat di OJK melalui WhatsApp 081 157 157 157 atau telepon nomor 157. Bisa langsung berbicara dengan call center kita, menanyakan apakah perusahaan yang menawarkan itu tercatat tidak di OJK. Artinya kalau tercatat berarti dia legal. Baik, dari sisi logis kita melihat penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa peer-to-peer lending itu suku bunganya wajar. Nah, memang wajar ini bervariasi. Kalau kita lihat berdasarkan dari kajian OJK Institute, itu penawaran suku bunga yang diberikan oleh pinjol itu berkisar dari angka 0,31 atau sampai 0,41% per hari, atau mudahnya sekitar 9 sampai 12% per bulan. Berbedanya dengan suku bunga yang diberikan oleh perbankan adalah kisarannya adalah di kisaran 24 sampai 36% per tahun. Sehingga agak berbeda pemberian suku bunga dari pinjaman online ini. Agak lebih besar karena sifatnya dia jangka pendek. Tetapi itu kajian kita masih dalam wilayah yang wajar. Demikian, Mbak. Tadi Pak Rija sudah menjelaskan soal bunga dan bagaimana mengenali fintech atau pinjol yang aman dengan cara yaitu kita langsung WA atau mengeceknya di aplikasi yang ada di OJK. Tapi mungkin tidak semuanya bisa aware karena kalau kita lihat korban dari fintech atau pinjol ini kadang-kadang masyarakat yang boleh dikata secara awareness untuk kecanggihan itu agak kurang. Mereka mungkin sudah memainkan smartphone, tapi kalau untuk hal-hal lainnya agak repot. Nah, kira-kira ciri yang paling mudah untuk akhirnya dia untuk tidak melanjutkan transaksi pinjam-meminjam ini, apa yang harus kita cegah, Pak? Baik, Mbak Diana. Sebenarnya kembali lagi ciri paling jelas itu adalah kalau misalnya penyedia jasa itu meminta akses yang seluas-luasnya terhadap HP kita. Jadi OJK telah mengatur penyedia jasa keuangan fintech peer-to-peer lending itu hanya boleh mengakses camilan istilahnya, itu kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau dia minta akses di luar itu atau minta phone book kita, itu sudah pasti itu ilegal. Karena kami hanya memperbolehkan kepada penyedia jasa yang terdaftar atau berizin di OJK itu hanya 3 aspek tadi. Demikian, Mbak. Baik, nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi hanya camilan tadi ya, yang harus diketahui ada kamera, akses location dan satu tadi apa Pak? Camilan. Mikrofon dan location. Mikrofon, oke. Mikrofon dan location. Jangan berikan hal-hal lain yang bisa akhirnya membobol lebih dalam. Pak Rija, untuk mereka yang dikategorikan akhirnya fintech ilegal yang mungkin diketahui setelah terjadinya masalah dengan peminjamnya. Kalau tidak terjadi masalah mungkin aman-aman aja nggak terdengar. Nah, ketika misalkan seseorang terjerat bunga berbunga dan pada akhirnya seperti yang kasus-kasus sebelumnya terjadi akhirnya masuk ke wilayah kriminal, apa yang dilakukan OJK terkait ini? Apakah OJK bisa tetap mengakses atau karena dia tidak terdaftar jadi OJK tidak bertanggung jawab terhadap itu? Ya, ini begini Mbak. Jadi kembali lagi kalau yang terdaftar dan berizin OJK, semua data dari penyedia jasa keuangan itu lengkap di OJK dan kita melakukan pembinaan. Namun terhadap yang tidak terdaftar dan berizin, artinya dia ilegal, otomatis OJK tidak punya informasi maupun data dari penyedia jasa tersebut. Nah, untuk kondisi seperti ini, OJK biasanya berkoordinasi melalui Satgas Waspada Investasi. Itu kita langsung
mengontak kepada Kominfo agar bisa memblokir aplikasi itu. Jadi kita secara bertahap selalu berkoordinasi dalam Satgas Waspada Investasi. Kalau ada laporan dari masyarakat yang diduga itu merupakan penyedia jasa online ilegal, kita langsung menindaklanjutinya dengan menutup dulu agar tidak berkembang kerugian di masyarakat. Namun memang dalam kondisi teknologi saat ini ditutup dia bisa buka lagi, sehingga yang terpenting bagi OJK selain melakukan upaya-upaya untuk pencegahan, kita juga melakukan secara berkala edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami produk-produk perbankan dan pentingnya menghitung kebutuhan dari masyarakat terhadap jasa keuangan. Oke, ini menarik Pak, bahwa kebanyakan mereka yang terlilit pinjol khususnya adalah pinjol ilegal adalah untuk kebutuhan konsumtif, apalagi saat dampak pandemi kemarin. Apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap masyarakat ini kan? Tapi memang perlu, dan yang paling mudah ternyata adalah pakai pinjol dengan resiko yang luar biasa. Literasi apa yang ingin Bapak sampaikan jika kepada masyarakat yang memang akhirnya terjebak kondisi ini? Ya, sekali lagi Mbak Diana, saya ingin menyampaikan bahwa pinjaman online atau peer-to-peer lending yang legal itu sebenarnya bermanfaat. Gitunya, kita butuh memang inklusi keuangan yang lebih cepat melalui teknologi ini. Tetapi juga kita perlu menyampaikan ke masyarakat agar betul-betul memahami produk-produk perbankan tersebut dan menghitung apakah butuh terhadap dana pinjaman tersebut. Karena pada prinsipnya kalau kita pinjam uang di bank wajib dikembalikan gitu ya. Sehingga diusahakanlah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dan kita bisa membayar secara cicilan. Oke, intinya kalau utang tetap dibayar gitu ya. Jangan mencari cara untuk ngeles dengan segala macam persoalan yang ada. Ini menarik. Baik, Pak Rija, ke hal lain. Kita bicara kecanggihan teknologi. Ini kita sering membaca beberapa waktu terakhir pun juga bahkan perbankan yang demikian kita anggap secara keamanan atau safety-nya luar biasa, ternyata bisa dibobol loh rekeningnya dengan berbagai aplikasi yang canggih. Sebetulnya di sini apa yang salah? Kita yakin bahwa perbankan di bawah pengawasan OJK dan juga Bank Indonesia itu punya safety yang luar biasa. Tapi kecanggihan masyarakat ini ternyata bisa menembus loh Pak. Ini bagaimana, apa yang bisa dijelaskan? Ya, memang seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan teknologi juga mengikuti juga kejahatan di bidang teknologi tersebut yang kita kenal sama cybercrime. Artinya memang masyarakat harus juga selain menerima kemudahan dengan kemajuan teknologi juga harus berhati-hati bahwa ada efek samping dari kemudahan tersebut. Sehingga memang OJK secara berkelanjutan meminta kepada industri jasa keuangan termasuk penyedia jasa pinjaman online ini agar selalu memperbaiki security dari aplikasi yang dia miliki. Karena apa? Karena apabila bisa ditembus oleh cybercrime, biasanya itu ada kelemahan dan kami selalu setiap saat meminta perbaikan itu. Oke, baik Pak Rija, kita bicara siapa bertanggung jawab ya. Ketika misalkan rekening kita ternyata terbobol dengan cybercrime, nggak tahu siapa yang melakukan, kita minta tanggung jawabnya ke siapa sih? Apakah OJK atau perbankan tersebut juga memang akan membantu atau seperti apa? Karena kan yang ditembus sebetulnya keamanan dari perbankan tersebut. Baik, pada prinsipnya OJK meminta kepada industri jasa keuangan, khususnya perbankan, untuk menjaga keamanan dari dana masyarakat yang dititipkan. Apabila dalam kejadian terjadi pembobolan, kami selalu melakukan evaluasi dan penyelidikan. Apakah kelemahannya atau terjadinya pembobolan ini merupakan kesalahan atau kelalaian dari penyedia jasa keuangan, yaitu perbankan, atau terjadinya pembobolan ini merupakan kesalahan atau kelalaian dari
masyarakat yang memiliki dana di bank tersebut. Apabila kejadiannya itu terjadi karena kelalaian atau kelemahan perbankannya, OJK memastikan meminta agar banknya bertanggung jawab, mengembalikan dana masyarakat yang telah dititipkan di bank tersebut. Oke, artinya sebagai pengawas, sebagai otoritas yang memang mengawasi ini akan melihat dulu ya Pak persoalan intinya seperti apa. Baik, intinya ya memang kita tidak boleh gaptek di era yang sekarang, apalagi kalau sudah memulai memasuki era-era online, era-era digital, ya harus tahu juga do and don't-nya, harus tahu juga manfaat dan resiko ya. Kita masih akan bahas ini, masih dengan Pak Rija, masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, masih di Bincang Bisnis. Kita ingin sedikit ada part lain dari model-model kasus-kasus terkait pinjol ini. Pak Rija, beberapa waktu lalu juga ada case di mana seseorang tiba-tiba dikatakan mendapat transferan yang ternyata salah transfer dan harus mengembalikannya, dan ujung-ujungnya tiba-tiba dia terjebak dalam pinjaman online. Kalau boleh dijelaskan ini kenapa dan bagaimana bisa ini terjadi, Pak? Baik Mbak Diana, ini salah satu modus juga yang terjadi. Artinya ada kasus di mana seseorang itu mendapat WA dari pihak lain yang mengatakan bahwa dia salah transfer. Gitu ya. Setelah dicek memang di rekeningnya masuk uang transferan. Misalnya taruhlah 20 juta. Terus si penelpon meminta agar uang itu dikembalikan karena ternyata dia salah masuk nomor rekening. Nah, ada kejadian setelah dikembalikan, gitu ya, setelah dikembalikan ternyata transfer itu emang benar-benar dia terima dari perusahaan pinjaman online. Nah, sehingga dia setelah mengembalikan dananya ke penelpon, dia ditagih oleh pemberi penyedia jasa keuangan. Nah, ini memang modus-modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Artinya si pelaku kejahatan inilah yang meminjam dana kepada pinjol, tetapi rekeningnya itu ditujukan kepada orang lain, di mana dia nanti menelpon kepada orang itu untuk dikembalikan kepada dia. Oke, artinya dia sudah bisa membobol cybercrime ini lumayan mengerikan juga, membobol nomor rekening dan nomor teleponnya yang menjadi satu ini ya, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi menjadi nasabahnya si pinjol ini. Baik, ini hal-hal yang banyak sekali terjadi. Artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rija, semakin canggih teknologinya, semakin kuat pengamanannya, semakin kuat juga mereka pelaku kejahatan untuk terus juga beradaptasi untuk terus menembus atau mengganggu dari industri fintech ini. Jadi kita yang memang harus hati-hati. Baik, Pak Rija, ke hal lain, ada orang mengatakan semua orang bisa menjadi nasabahnya fintech atau pinjol. Dan semua orang juga atau semua institusi itu juga begitu mudah untuk menjadi institusi yang bisa menyalurkan pinjaman secara teknologi atau pinjol ini. Nah, pertanyaannya memang ada legal dan ilegal. Kalau legal jelas pasti ada syarat dan diawasi oleh OJK. Yang ilegal ini tidak kurang-kurang banyaknya, bahkan banyak sekali. Ada analisa indikasi pencucian uang di industri fintech ini. Bagaimana mengenalinya, Pak? Ya, kalau untuk masuk kepada kesimpulan pencucian uang, kita mesti agak lebih mendalami lebih dalam ya, karena ada beberapa kriteria itu, sumber dananya berasal dari mana gitu ya. Tetapi kalau tadi disampaikan bahwa sangat mudah perusahaan untuk menyediakan dana kepada masyarakat, ini memang yang harus kita waspadai. Artinya kembali lagi, masyarakat jangan mudah tergiur pada penawaran-penawaran yang memudahkan tapi bisa menjerat di akhirnya. OJK memang selalu bersama dengan stakeholder terkait, termasuk juga industri jasa keuangan, selalu secara berkala melakukan edukasi agar
masyarakat itu memahami produk-produk perbankan. Karena kalau kita lihat bahwa banyak masyarakat juga yang menggunakan produk perbankan, tetapi kurang memahami apa itu produk, risikonya seperti apa. Jadi artinya itu yang akan dilakukan oleh OJK agar pemahaman terhadap produk itu juga berimbang dengan penggunaan produk perbankannya. Oke, Pak Rija, kalau tadi bicara legal dan ilegal untuk industri fintech ini atau pemberi jasa keuangan secara teknologi ini, kalau boleh seketat apa sih yang memang berada dalam pengawasan OJK sehingga akhirnya muncul yang ilegal-ilegal ini, Pak? Pada dasarnya OJK tidak maksud gini, kalau ketat iya, tetapi kita tidak mempersulit gitu ya, tidak mempersulit berkembangnya industri jasa keuangan, karena itu juga dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya kita akan mempermudah akses, mempermudah juga para pelaku jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya. Namun demikian OJK mesti juga memastikan agar para pelaku jasa keuangan ini tidak menjerat masyarakat gitu. Jangan sampai mudah tetapi terus masyarakat yang menerima jasa ini menjadi terbebani. Oke, Pak Rija, proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK kalau yang memang di dalam yang sudah terdaftar mungkin kan sudah jelas ya, tapi yang tidak terdaftar tapi dia membesar, kan banyak waktu itu terjadi, dia membesar tapi sebetulnya setelah dicek ketika dia punya masalah baru dicek akhirnya oh dia tidak terdaftar di OJK. Nah, proses OJK sendiri melihat atau mengawasi termasuk juga memantau dengan ketat para pelaku usaha di industri fintech ini seperti apa? Apakah memang hanya yang terdaftar saja atau yang tidak terdaftar tapi membesar itu juga dalam pengawasan? Karena dulu banyak kejadian, oh ternyata tidak ada izinnya. Taunya setelah membesar dan menggurita dengan kasus-kasus di masyarakat. Ya, Mbak Diana, jadi ada dua hal nih ya. Pertama kan tadi kita bicara mengenai pinjaman online gitu ya. Pinjaman online itu sudah jelas ya, artinya penyedia jasa keuangan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Kedua yang berkembang di masyarakat dan membesar itu biasanya adalah penawaran dari investasi ilegal. Jadi memang banyak juga modus-modus investasi ilegal ini yang disampaikan ke masyarakat. Kita tidak kurang-kurangnya selalu melakukan edukasi agar masyarakat itu memahami 2L tadi, legal dan logisnya. Artinya kepada masyarakat yang menerima penawaran dengan suku bunga yang tinggi, artinya ini kan karena investasi ya, pasti biasanya dia memberikan imbal hasil yang besar kepada masyarakat. Itu harus segera dipastikan bahwa itu ilegal. Karena apa? Kalau penawarannya terlalu fantastis, itu sudah pasti nanti masyarakat uangnya tidak akan kembali. Jadi memang ini agak kalau dikatakan bagaimana OJK melakukan pengawasan, kita ada juga patroli cyber di mana ada tim di Satgas Waspada Investasi yang secara harian itu mendeteksi aplikasi-aplikasi yang beredar di dunia maya yang memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan ke masyarakat. Kalau kita ketahui, kita langsung berkoordinasi dalam Satgas Waspada Investasi untuk segera menutup aplikasi itu. Bahkan kita juga kalau sudah terjadi kerugian di masyarakat, kita berkoordinasi dengan kepolisian agar menindaklanjutinya. Sehingga dalam Satgas Waspada Investasi ini yang dilakukan adalah selalu, tapi memang perkembangan dari penyedia jasa ini juga terus berkembang. Ditutup aplikasinya, dia buka baru. Masalahnya adalah masih bebasnya penyedia-penyedia aplikasi ini menggunakan vendor atau itunya yang berada di luar negeri, sehingga tidak dalam kewenangan dari Kominfo. Baik, ini menjadi menarik ya. Jadi begitu luasnya karena memang dunia digital ini
ya dunia menjadi flat ya Pak ya. Tadi tidak melulu hanya vendor Indonesia, bisa di luar dan lain sebagainya. Nah, ini menarik kasus-kasus tadi masalah investasi. Sedikit sharing saja Pak, ketika kita menjadi bagian dari pemasaran atau iklan atau transaksi lainnya dengan pelaku industri ilegal ini, termasuk misalkan Duta TV membantu menyiarkan iklannya karena mereka bayar secara ya hubungan yang memang secara hubungan yang setara gitu loh. Apakah ini bisa menyeret ke wilayah hukum karena ketika terjadi ujungnya ternyata dia ilegal Pak? Ya, ini juga pernah terjadi beberapa kasus ya yang melibatkan influencer yang menyampaikan mengenai penjualan produk atau menawarkan investasi gitu ya. Memang secara hukum apabila ini menjadi wilayah hukum ada kerugian di masyarakat, baik pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan itu kemungkinan juga akan terjerat hukum, Mbak. Jadi ini pihak kepolisian nanti yang lebih memahami dalam wadah forum Satgas Waspada Investasi bahwa memang semua pihak yang terlibat itu berpotensi terjerat hukum. Oke, berpotensi terjerat hukum. Satu lagi Pak, masih terkait seru-seruan masalah ini ya, terutama yang masalah investasi adalah soal pengembalian. Kemarin itu kan kasus-kasus investasi bodong itu ada yang hukumnya dikembalikan, lalu ada yang tidak. Nah, proses pengawasan OJK berada di mana? Apakah ikut mengawasi dana pengembalian itu yang akhirnya dikembalikan kepada para nasabahnya, atau seperti apa, Pak? Baik Mbak Diana, ini kayaknya sudah di luar wilayah OJK karena begitu masalah ini sudah ditangani oleh penegak hukum. Proses pengembalian, proses penyelesaiannya itu bukan di wilayahnya OJK lagi, tetapi sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Jadi artinya para nasabah nggak bisa nuntut lagi ke OJK ya, ini sudah di wilayah yang berwajib ya? Ya karena ini udah masalah keperdataan gitu ya, dan memang diberikan oleh penyelenggara yang tidak terdaftar berizin di OJK. Oke, baik. Kita masih akan bahas terkait serba-serbi di dunia fintech. Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Pemirsa, kita tadi sudah berbincang seru sekali dengan Pak Rija Aulia Ibrahim, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, terkait bagaimana kita memahami terkait fintech, finansial teknologi. Bahkan tadi juga sudah masuk tidak hanya masalah pinjol, tapi juga investasi-investasi online. Pak Rija, di akhir perbincangan kita, apa yang ingin Pak Rija garis bawahi? Dan ini karena kalau kita melihat ya, kalau bicara pinjol, bicara investasi, itu mereka yang menjadi korban. Bukan hanya masyarakat yang ya boleh dikata kurang edukasi, tapi mereka yang posisinya juga secara edukasi oke, secara posisi juga oke, dan akhirnya mereka terjerat kasus-kasus ini. Apa saran dan yang ingin dipesankan oleh Pak Rija? Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi pada prinsipnya kembali lagi bahwa fintech atau finansial teknologi yang kita kenal sebagai peer-to-peer lending atau pinjaman online ini sebenarnya merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh pelaku jasa keuangan kepada masyarakat melalui kemajuan teknologi. Sehingga memang kepada masyarakat juga perlu ada pemahaman cukup terhadap produk-produk dari perbankan. Dan juga perlu memahami kepada kebutuhan yang bisa dimintakan pendanaan dari fintech. Sehingga yang dilakukan oleh masyarakat adalah juga memahami kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya. Yang kedua adalah terkait dengan investasi ilegal.
Investasi ilegal ini juga kepada masyarakat perlu juga memahami agar jangan terbujuk rayu dengan penawaran yang sangat fantastis terhadap pendapatan yang sangat luar biasa. Karena memang penjahat-penjahat di bidang cyber ini pasti akan memberikan penawaran yang sangat menyenangkan, sehingga banyak kaum-kaum yang sudah paham terhadap jasa keuangan pun tetap terbuai dengan tawaran-tawaran ilegal ini. Ya, OJK selalu melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran-penawaran yang diberikan oleh investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal. Kita juga berharap kepada stakeholder dari OJK untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat agar memahami produk-produk perbankan, sekali lagi juga memahami resiko yang dihadapi dari menggunakan produk-produk keuangan, sehingga segala fasilitas yang diberikan oleh industri jasa keuangan memberikan manfaat, bukan memberikan masalah di kedepannya. Oke, Pak Rijas, sedikit ke fungsi OJK ya, terutama OJK di Kalimantan. Kita itu bisa datang ke OJK itu kalau kondisi seperti apa, Pak? Artinya terbuka untuk membantu masyarakat itu kalau kondisinya seperti apa, Pak? OJK selalu terbuka bagi masyarakat yang memerlukan informasi, baik pada saat dia akan menggunakan produk-produk perbankan, mana saja produk yang bisa mereka dapatkan dari industri jasa keuangan, dan pada saat mereka mengalami masalah. Jadi bisa melakukan pengaduan ke OJK, datang bisa langsung, bisa juga melalui secara digital. Jadi kami sangat terbuka kepada masyarakat yang akan datang untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalahnya. Oke, artinya boleh ya datang ke kantor OJK ya, Pak ya? Sangat dipersilahkan, Mbak. Jangan lagi susah jadi senang juga boleh datang. Jadi susah senang boleh datang, boleh mengadukan. Termasuk kita punya banyak nih, katanya punya saldo banyak sekali, mau bikin sesuatu yang sifatnya finansial teknologi, boleh juga ngobrol sama OJK ya kalau dia mau mendirikan institusi pinjaman online ya, Pak. Oh, sangat dimungkinkan. Sangat senang kita kalau diajak berdiskusi, apalagi untuk menumbuhkan perekonomian di Kalimantan Selatan. Oke, boleh tanya Pak sedikit, apakah ada finansial teknologi atau fintech atau pinjol yang localized Kalimantan, Pak? Kalau kita tidak bicara kasar lebih kecil. Kalimantan ada nggak yang terdaftar? Sampai saat ini belum ada, penyelenggaranya belum ada, tetapi penggunanya banyak. Jadi Kalimantan termasuk Oke, orang kadang mengatakan pinjol ini ibaratnya rentenir masa kini katanya, yang ilegal ya tentunya. Kalau yang legal pastinya sudah ini. Boleh di-sharing nggak kalau untuk yang legal itu syarat utamanya apa saja yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin mendirikan perusahaan jasa keuangan pinjaman online ini? Ya, yang jelas kita OJK selalu melihat dulu kompetensi dan kapabilitas dari calon pemilik dari perusahaan tersebut. Kita juga akan memastikan apakah kalau dia masuk ke finansial teknologi, apakah memiliki teknologi dan security yang memadai. Kita punya tim di Jakarta yang akan memastikan itu, Mbak Nina. Tetapi dalam konteks yang ilegal, kita juga bekerja sama, terutama di kantor Legenda 9, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bekerja sama dengan BPR yang dimilikinya agar bisa memberikan pinjaman ke masyarakat dengan suku bunga yang rendah dan proses yang cepat. Sehingga fintech ini kan terjadi dan menjamur karena banyaknya peminat gitu ya, banyaknya masyarakat yang butuh tetapi tidak terfasilitasi, sehingga kami secara berkala selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, misalnya di Kalimantan Selatan beberapa dengan kabupaten yang memiliki BPR agar bisa menyediakan fasilitas pinjaman ke masyarakat
dengan suku bunga yang beberapa memberikan dengan 0%. Jadi pinjaman tanpa bunga gitu ya. Dan itu diberikan dengan pola yang cepat, sehingga yang penting masyarakat begitu butuh bisa dapat. Ini salah satu upaya kita untuk bisa mengurangi efek negatif dari pinjaman online ilegal. Oke, baik. Artinya memang literasinya harus terus ditingkatkan ya agar masyarakat lebih memahami. Mudah-mudahan OJK juga akan terus membuka ruang-ruang untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari berbagai kalangan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan terkait perkembangan finansial teknologi ini. Pak Rija, terima kasih untuk insight-nya malam ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa Duta Televisi. Dan next kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi dengan tema lain yang kaitannya dengan wilayahnya Otoritas Jasa Keuangan, khususnya di OJK Kalimantan. Terima kasih Pak Rija, selamat malam. Terima kasih juga Mbak Diana dan Duta TV yang turut membantu kami mengedukasi masyarakat dengan penyiaran bincang-bincang bisnis ini. Oke, terima kasih Pak Rija. Baik, pemirsa Duta TV, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.